Selamat siang, perkenalkan nama saya Ernawati Tangwe, NIM 1803030065, kelas Sosiologi B, semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus konflik tanah di Besipae untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Materi yang pertama yakni asal muasal hutan Besipae. Kio atau hutan larangan. Hutan adat Pubagu bagi masyarakat adat disebut Kio atau Nais Kio yang dalam bahasa Dawan di Amanuban Selatan berarti hutan larangan karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Hutan Pubabu yang berarti batang pohon, tali hutan yang menghasilkan air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spiritualitas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat Pubabu, kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan, tapi juga akan berdampak pada hilangnya jati diri, budaya luhur, dan hilangnya nilai-nilai spiritualitas yang selama ini menghubungkan mereka dengan Tuhan dan leluhur. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan larangan melalui kesepakatan tokoh-tokoh adat seperti Amaf Lopo Puai, Amaf Nauk Tuniliu, Usif Besi, Usif Pai dengan Amaf Tefu, Manao Biaf dan Kapnani dan Meo Nabusa, Meo Sayuna, Meo Selan, Meo Sobaba serta Usif Nabusa. Mereka berkumpul dan mengadakan upacara adat guna menetapkan hutan tersebut dan melarang hutan tersebut untuk tidak dikelola oleh siapapun, bahkan untuk berburu binatang liar. Di hutan Pubagu Besipae juga banyak ditumbuhi pohon kayu yang bernilai tinggi seperti pohon kanunak, manufuna, jati, niko, kayu merah, dan kayu kabesak dengan ketinggian sampai 4 meter. Juga ditumbuhi bambu-bambu yang mencapai tinggi 20-25 meter. Banyak di antara pohon-pohon bambu ini yang ditemukan dalam keadaan terbakar. Saat ini ada 8 kelompok masyarakat di areal hutan Pubabu Besipae dan ada 8 kelompok masyarakat yang melakukan usai pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada tahun 1982, hutan Pubabu berganti nama menjadi Besipae melalui pelaksanaan proyek percontohan intensifikasi peternakan kerjasama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Australia. Besipae adalah gabungan dari nama 2 orang Usif yakni Besi dan Pae. Kio atau hutan Pubabu adalah hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat di Desa Oeekam, Desa Mio, Desa Polo, dan Desa Linamuto. Oleh masyarakat adat, hutan tersebut adalah hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat atau siapapun, termasuk berburu binatang liar, kecuali melalui kesepakatan yang disetujui bersama oleh masyarakat. Kio atau Nais Kio bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi magasatwa baik yang liar maupun yang digembalakan. Hei Mutahaket Tantanina, menjaga kelestarian hewan atau binatang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan. Diperbolehkan menangkap binatang liar yang keluar dari hutan dan masuk kampung, tapi kalau binatang tersebut lari dan masuk kembali ke hutan maka tidak boleh ditangkap lagi. Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dengan membiarkan pohon tumbuh menjadi besar dan rimbun serta lembah lebat atau haut nan nasima makona nono nais sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang hidup sekitar hutan, terutama untuk menjaga sumber air agar tidak kering. Kio atau larangan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman adat dengan membayar denda berupa sejumlah uang, binatang, beras, atau jagung. Namun Kio akan dibuka pada masa-masa tertentu untuk memberi kesempatan pada masyarakat berburu dan mengambil hasil hutan dan kayu untuk membangun rumah sesuai kebutuhan. Kio dibuka selama 2-3 bulan dalam setahun dan waktunya disepakati bersama, tetapi biasanya disesuaikan saat musim panen madu hutan. Awal sengketa masyarakat adat Besipae sampai kekerasan yang mereka rasakan.
momen perayaan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo tampil menggunakan dua busana adat dari Nusa Tenggara Timur. Salah satu busana yang digunakan bermotif non-kolo yang berasal dari Molo, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di kabupaten ini terdapat 3 kelompok besar masyarakat adat, Molo, Amanatun, dan Amanuban. Sayangnya penggunaan busana adat di acara-acara kenegaraan ternyata berbanding terbalik dengan kebijakan terhadap masyarakat adat. Sehari setelah pesta perayaan kemerdekaan, tepatnya pada Selasa 18 Agustus, komunitas adat Besipae di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan, didatangi oleh aparat gabungan. Dalam pernyataan resmi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara disebut aparat diperintahkan oleh pemimpin daerah setempat untuk menerbitkan pondok-pondok milik warga yang berada di sekitar hutan adat Pubabu. Sekitar 30 rumah dibongkar dan 47 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Dalam aksi pembongkaran paksa tersebut disebutkan aparat menggunakan kekerasan verbal dan fisik kepada warga anggota komunitas adat Besipae yang berada di lokasi. Aksi kekerasan ini disebutkan aman, terutama menyasar perempuan dan anak-anak. Menurut saksi mata, terdengar 3 kali letupan senjata api. Awal sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi Desa Linamutu, Mio, dan Oeekam diawali oleh keengganan komunitas adat Besipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan perizinan pinjaman pakai lahan di kawasan hutan adat Pubabu. Di tahun 1987, selama 25 tahun wilayah tersebut digunakan sebagai areal proyek peternakan sapi yang merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan sebuah perusahaan asal Australia. Di tahun 2010, 2 tahun sebelum izin kedaluarsa, tawaran perpanjangan dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan ditolak warga. Komunitas adat Besipae bersikeras bahwa hutan adat Pubabu mesti dikembalikan lagi ke fungsi awalnya sebagai areal Nais Kio atau kawasan hutan larangan. Nais Kio adalah bentuk konservasi tradisional masyarakat adat Besipae berlandaskan kearifan lokal. Disebutkan dalam pernyataan aman, penolakan tersebut tidak dipedulikan dan pemerintah Timur Tengah Selatan dengan tetap melanjutkan penggunaan kawasan hutan adat Pubabu sebagai hutan makanan ternak. Tapi komunitas adat Besipae tetap teguh menolak penggunaan areal seluas 3.700 hektar di kawasan hutan adat Pubabu. Pada 12 Mei 2020, saat gubernur setempat mengunjungi Desa Mio, warga menyatakan penolakan mereka dengan melarang gubernur untuk masuk ke dalam wilayah adat dengan cara melakukan pemblokiran jalan. Disebutkan aman, pemalangan jalan direspon dengan aksi kekerasan yang membongkar pagar blokade oleh kepolisian yang turut serta dalam rombongan gubernur. Hal ini memicu aksi histeris dan perempuan-perempuan adat Besipae yang meninggalkan baju mereka sebagai simbol duka cita atas ancaman perampasan yang menyasar wilayah hutan adat Pubabu. Aksi sepihak dengan menghancurkan pondok-pondok wilayah warga dinilai merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang telah diatur pada pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh, penyerangan terhadap komunitas adat Besipae juga dinilai merupakan pelanggaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap mandat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Mengutuk represi. Sekretaris Jenderal Aman, Ruka Somlinggi, mengutuk keras tindakan represi dan persekusi terhadap warga. Penggunaan tindakan kekerasan adalah cara yang tidak beradab dan melanggar HAM. Kekerasan yang dialami oleh masyarakat adat Besipae termasuk perlakuan tidak manusiawi pada perempuan dan anak, menunjukkan negara tidak hanya gagal menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat adat, tetapi juga menunjukkan watak otoritas rezim yang berkuasa hari ini, kata dia, ternyata tertulis yang diterima surat.com.
Pemerintah harus segera menarik aparat keamanan yang masih berada di lokasi kejadian, segera membebaskan warga yang ditahan tanpa syarat dan melakukan pemulihan terhadap perempuan dan anak-anak, serta mendesak pemerintah untuk lebih mendapatkan dialogis untuk menyelesaikan masalah ini dengan memastikan masyarakat ada 3 Tungku, Molo, Amanatun, dan Amanuban terlibat penuh dalam menyelesaikan perkara ini. Ruka menambahkan, Ruka menegaskan peristiwa yang dialami komunitas adat Besipai sehari setelah Rio, perayaan kemerdekaan Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat adat masih terbelenggu oleh penjajahan. Perjuangan untuk mendapatkan pemenuhan hak melalui undang-undang masyarakat adat juga masih jauh dari harapan. Ini ironis, Presiden Joko Widodo tampil berpidato dengan menggunakan pakaian masyarakat adat 3 Tungku, tapi di saat yang bersamaan pemerintah dari level nasional hingga ke tingkat lokal justru sama sekali tidak menghargai hak-hak masyarakat adat. Sementara itu, kata Ruka, sudah 15 tahun nasib rancangan undang-undang masyarakat adat tak kunjung mendapatkan pengesahan di saat eskalasi kekerasan terhadap masyarakat adat semakin memprihatinkan. Terlibat lagi di saat pandemi, negara justru ingin mempercepat pembahasan Omnibus Law yang justru akan memperparah perampasan wilayah adat. Apa yang terjadi di Besipai hari itu tidak berakhir, justru akan banyak kasus serupa jika pemerintah tetap bersikeras dengan RUU Omnibus Law celikal dan menutup mata terhadap RUU masyarakat adat, kata Ruka. Omnibus Law bukan hanya akan menghancurkan wilayah-wilayah adat, tapi juga akan menghapus pekerjaan-pekerjaan tradisional masyarakat adat dan akan memperlebar jurang ketimpangan dan diskriminasi perempuan adat. Ruka menambahkan, bantahan represi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan aparat tidak melakukan tindakan represi terhadap warga. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur Z. Sony Limbing dalam laporan antara mengatakan tindakan yang dilakukan aparat ya hanya untuk shock terapi agar warga bisa mengosongkan area yang diklaim milik pemerintah setempat. Tidak ada anarkis, tidak ada tindakan represi dan intimidasi serta penelantaran terhadap masyarakat di Pubabu. Apa yang dilakukan aparat keamanan dan shock terapi untuk membangun masyarakat agar bersedia menempati rumah yang sudah dibangun pemerintah, kata Z. Menurut dia, pemerintah sudah selesai membangun rumah untuk mereka sejak 6 hari lalu. Sejak bangunan siap, pihak berusaha melakukan pendekatan dengan warga untuk mendiami rumah yang sudah disiapkan, tetapi tidak mendapat respon. Saya 10 hari di lokasi, baru kembali karena ada sidang di DPRD Nusa Tenggara Timur. Tidak ada intimidasi. Kami mengajak masyarakat untuk tinggal di rumah yang sudah disiapkan, tetapi mereka justru tidur-tiduran di bawah pohon, katanya. Sejahterakan masyarakat. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Pemprov Nusa Tenggara Timur Sony Limbing kepada Mongbai Indonesia Kamis 20 bulan 8 2020 menjelaskan masalah di Besipai pemerintah sesungguhnya memiliki tujuan baik. Sony menegaskan tujuan utama yakni memanfaatkan lahan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab selama 12 tahun lahan tersebut tidak dikelola dengan baik, padahal menurutnya salah satu syarat utama saat penyerahan lahan oleh Usif Nabusa yakni Besipai dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Besipai. Pemerintah ingin memanfaatkan lahan itu karena berdasarkan sertifikat hak pakai yang dimiliki. Persoalan muncul saat pemerintah ke lokasi dan akan memakai lahan tersebut. Ternyata lahan sudah diduduki masyarakat termasuk kantor pemerintah sejak 12 tahun yang lalu, jelasnya. Kondisi ini sebut Sony membuat pemerintah membangun dialog bersama masyarakat tidak di lahan tersebut. Dia mengakui 5 kali mendatangi masyarakat dan berdialog, tetapi 37 kakak tersebut bersikeras meminta pembatalan sertifikat tanah. Ia katakan sertifikat tanah merupakan dokumen negara dan hanya bisa dibatalkan melalui pengadilan. Untuk itu dia menyerahkan bila masyarakat ingin membatalkan sertifikat tersebut, maka silakan menempuh jalur hukum melalui proses pengadilan. Walaupun demikian, pemerintah telah menyusun program pengembangan pemberdayaan masyarakat di lokasi tersebut. Langkah yang telah kami lakukan bukan pemilik lahan. Lahan 20 x 40 meter
semester ditawarkan pemerintah bagi warga yang berada di lokasi rumah mereka saat ini. Di area khusus yang disiapkan tersebut akan dibangun rumah. Ada 9 kakak di kawasan hutan dan 5 kakak yang membangun rumah menutup jalan masuk kantor. Untuk 5 kakak ini, kata Sony, rumahnya telah dibangun dan 9 kakak telah disediakan kapling dan siap dibangun. Namun menurutnya masalah baru muncul di mana keluarga besar Nabusa selaku pemilik tanah serta tokoh-tokoh masyarakat di desa Linamutu menuntut haknya. Mereka mengatakan para pendatang diberi rumah sementara mereka tidak. Makanya besok saya akan bertemu dengan keluarga Nabusa kembali agar rumah bagi 9 kakak di kawasan hutan segera dibangun, ungkapnya. Warga yang berada di dalam kawasannya hutan pun, kata Sony, diperkenalkan mengelola lahan di sekitar kapling yang mereka tempati tersebut. Sementara 800 meter per kubik lahan kapling akan dibuatkan sertifikat dan bila ingin berkebun maka pemerintah memberi ruang kepada mereka untuk berkebun. Pemerintah sebutnya sudah tawarkan program-program pemberdayaan masyarakat termasuk melibatkan masyarakat yang ada di desa tersebut berupa peternakan sapi, penghijauan pakan ternak, pengembangan lamtoro, porang, dan jagung. Tetapi masyarakat di wilayah tersebut menolak karena mereka merasa mereka tidak memiliki dasar baik dari aspek sosiologis maupun hukum, tegasnya. Wilayah Besipai merupakan wilayah kekuasaan Usaif Nabusa, bukan Usaif Selan, katanya, sehingga bagaimana mungkin orang yang bukan pemilik lahan mengklaim tanah tersebut sementara pemilik lahannya sudah menyerahkan kepada pemerintah. Tetapi bagi pemerintah, ucap Sony, program harus berjalan dan harus melibatkan masyarakat sehingga pemerintah membangun rumah serta memberikan ruang bagi warga tersebut berkebun. Sekian dan terima kasih dari video saya.